Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebelum kita melihat perkembangan dari pembuatan akses jalan DI Panjaitan sampai ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang ada di depan kita, maka dari atas layang LRT Jabodebek kita dapat melihat kesiapan stasiun Halim secara keseluruhan. Sesuai dengan rencana yang sempat kita baca di media bahwa kereta cepat Jakarta Bandung akan segera diresmikan untuk dapat beroperasional. Para pekerja masih berada di sisi atap, tepatnya di bagian pemasangan lift dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Di bagian depan stasiun juga sudah dikapling-kapling tanahnya untuk keperluan mungkin taman ataupun jalan dan seterusnya sebagai lokasi pendukung dari akses masuk ke stasiun serta beroperasionalnya stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini. Untuk akses menuju ke arah Jalan DI Panjaitan, di sini juga sudah selesai flyover yang terbentang dari stasiun Halim menuju ke arah hotel melewati kali dan juga jalan di bawahnya di Komplek TNI AU. Lokasi hotel tersebut merupakan titik paling akhir biasanya kita bisa memantau dari progres pembuatan akses jalan dari arah Jalan DI Panjaitan menuju ke arah stasiun Halim. Baik, untuk melihat akses keseluruhan stasiun Halim, di sini terdapat garis warna orange itu menghubungkan LRT Jabodebek yang juga sudah beroperasional dengan stasiun kereta cepat. Untuk garis warna merah ini adalah akses tol yang masih dalam pengerjaan. Nanti kita akan lihat di video kami berikutnya lebih detail bagaimana akses tol ini progresnya. Tepatnya di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek yang masuk dari Cawang ataupun dari arah jalan tol dalam kota. Untuk garis yang berwarna biru ini adalah akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim lewat jalan biasa ya, atau non tol ataupun non LRT. Bisa diakses dari Kalimalang, dari arah DI Panjaitan, dari arah Jatinegara Kampung Melayu ataupun dari arah PGC Kramat Jati. Lalu masuk melewati area yang ada di samping Kemhan menjelang terowongan dan menyusuri jalan yang ada sampai ke arah hotel, kemudian naik flyover menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, persis berada di depan dari area akses masuk ke stasiun yang mulai dikerjakan halamannya dan sudah mulai kelihatan progresnya. Di image ini kita memang belum melihat flyover yang ada yang menghubungkan dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ke arah Jalan DI Panjaitan karena memang Google akan mengupdate-nya secara berkala. Untuk kelanjutan dari uji coba kereta cepat Jakarta Bandung sebelum dioperasionalkan di bulan September ini, kita mulai melihat kembali rangkaian-rangkaian dari kereta atau transit kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah mulai masuk sampai ke arah Halim. Sebelumnya proses uji coba sempat dihentikan sementara untuk menyelesaikan improvement terhadap secara keseluruhan operasional dari si kereta. Kereta yang diuji cobakan adalah kereta CIT atau Comprehensive Inspection Train, yaitu kereta yang melakukan inspeksi sebelum rangkaian atau transit dari kereta IMU yang membawa penumpang yang warna merah beroperasional. Jadi segala sesuatunya dipastikan oleh kereta CIT terlebih dahulu, barulah kereta IMU ya membawa penumpang. Dan hal itu dilakukan setiap hari sebelum semua operasional berjalan. Baik, ini bagi para pengguna dari arah PGC dan Cililitan seperti yang sedang kita lewati akan memutar balik di bawah dari tol. Kemudian dari arah Kalimalang di ujung sana tinggal belok ke arah kiri, dari arah Jatinegara Kampung Melayu tinggal lurus menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Akses non-tol dan non-LRT ini dapat dilakukan oleh pengendara roda 2, baik itu kendaraan pribadi ataupun ojek online untuk mengantarkan para calon penumpang kereta cepat Jakarta Bandung melewati akses Jalan DI Panjaitan, ataupun roda 4 yang tidak melewati tol ya. Baik, untuk para pejalan kaki di sini trotoar di Jalan DI Panjaitan nampaknya memang perlu perbaikan, terutama di halte bus sekolah. Sebelumnya juga ada area-area yang dipergunakan oleh para pedagang ya.
Nah, para pedagang mungkin butuh satu lokasi binaan agar terkumpul di sana. Di bagian kiri kita sudah lihat trotoarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sudah ada garis yang bisa dipergunakan oleh para tunanetra atau difabel untuk bisa menelusuri jalan kaki menuju ke arah stasiun. Walaupun ini cukup jauh ya, mudah-mudahan nanti ada angkutan-angkutan umum yang juga terintegrasi. Barusan di sebelah kanan kita melihat ada warung di bagian pepohonan, lalu di sana ada kendaraan-kendaraan roda 2 parkir, ada para pengendara ojol dan juga mungkin ada pengendara roda 2 lainnya. Mungkin ada baiknya kita usulkan untuk lokasi binaan bagi para pedagang-pedagang UMKM ya, pedagang kecil, sehingga tidak berjualan di pinggir jalan ataupun di lokasi akses masuk dan akses menuju ke stasiun menjadi tetap lebar, steril dan seterusnya. Di bagian sini kita tidak melihat ada area trotoar ya, itu agak sedikit menyempit tadi. Jadi mungkin para pejalan kaki akan sedikit memakan badan jalan kalau memang harus ke sana. Jarak dari DI Panjaitan sampai ke arah Stasiun Halim sebenarnya agak jauh ya. Bagi para pengguna kereta cepat nantinya, apalagi membawa barang, ada baiknya bisa naik LRT Jabodebek ataupun juga naik ojek online ataupun angkutan umum yang akan diintegrasikan. Area ini juga jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Tadinya di sini adalah pagar dari Perum PPD dan ada musola. Jadi sekarang sudah full dibongkar, kemudian jalannya sangat lebar, ada 2 bagian jalan, 3 ya, ada yang dari arah stasiun, ada yang ke arah stasiun kereta cepat, ada 1 jalan lagi di bagian pinggir yang dikasih pembatas ya seperti ini. Sedangkan di bagian pinggirnya lagi itu ada trotoar. Jadi trotoarnya seperti terputus di bagian tengah. Mudah-mudahan ada solusi atau paling cepat menggunakan angkutan-angkutan yang terintegrasi, karena memang ada rencana untuk mengintegrasikan BRT atau bus rapid transit seperti Transjakarta. Kemudian mungkin ada angkutan-angkutan kota lainnya seperti Jaklingko dan seterusnya. Sedangkan akses yang ada lewat Komplek Trikora, kita belum tahu apakah itu dibuka dengan angkutan misalnya angkutan kota yang warna biru atau tidak. Nanti kita akan pantau bersama. Baik, ini adalah titik paling ujung karena di depan sana adalah area yang masih ditutup dan masih pengerjaan. Tampaknya pengerjaan jalan akses ini akan tak lama lagi selesai. Dan tadi yang kita lihat dari layang LRT Jabodebek di ujung sana adalah area di sekitar sini dan hotelnya yang di sisi kiri depan. Kita akan mundur dan melihat perkembangan dari pembuatan pembatas jalan ya, dan juga area di pinggir yang sudah mulai ada trotoarnya. Kalau kita ukur lebar dari jalan di sini adalah sekitar mungkin sudah 12 sampai 15 meter ya kalau kita lihat, dan di sini sangat lebar. Tadinya jalan di ujung sini cukup sempit, persis di samping pos yang warna biru itu masih ada portalnya. Kemudian sisa-sisa material dari proses pengerjaan jalan seperti bebatuan dan juga pasir masih ada di pinggir sini. Ada bagian jalan yang sedikit lagi proses penyelesaiannya dan masih pengerjaan. Terdapat barrier dari air atau barrier plastik warna merah ini dipasang untuk mengamankan area-area pekerjaan dan juga mengamankan kendaraan-kendaraan yang lewat di sepanjang jalan yang masih belum selesai. Kita bergerak agak ke depan, di bagian pinggir dari kebun ya, dinding pagarnya langsung dipasang kanstin-kanstin atau pembatas jalan. Jadi trotoarnya kita belum tahu apakah akan sampai di sini atau memang tidak ada. Nanti kita akan pantau bersama. Sedangkan yang di bagian kiri itu sebenarnya di pinggir jalan tol, di bagian talutnya atau penahan dari dinding tolnya ada tanaman-tanaman ya.
Kemudian area dinding yang ada di samping sini diberi penyangga, nampaknya mungkin untuk menahan dari beton dinding yang ada yang diberi pagar kawat berduri. Nah, ini tadi pengendara motor yang masih parkir di sekitar sini karena ada pedagang ya. Mudah-mudahan pada saat nanti jalan akses masuknya dipergunakan dan beroperasional, maka ada relokasi pedagang, kemudian juga relokasi parkir-parkir seperti tadi, serta akses masuk yang didukung oleh trotoar, kemudian juga akses masuk didukung oleh informasi yang lengkap di sekitar sini, mengingat area ini mungkin sedikit lagi masuk ke terowongan orang akan terlena ya, tidak aware ada stasiun kereta cepat di Kota Bandung, aksesnya melewati area yang ada. Dan kalau terlewat, maka pilihannya adalah putar balik atau masuk ke tol bagi kendaraan roda 4, atau bisa diantarkan ke stasiun LRT Jabodebek Cawang, lalu naik di sana dan masuk lewat stasiun LRT Jabodebek Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Baik, kita akan melihat dari layang LRT Jabodebek. Di bagian bawah sini persisnya di tiang-tiang atau pilar paling ujung sisi barat dari trek-trek kereta cepat Jakarta Bandung. Di bagian bawah adalah akses yang dari arah DI Panjaitan menuju ke depan atau halaman dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Tampak di bagian atas dari stasiun pengerjaan lift paling ujung sisi barat, dan juga ada lift bagian atas atapnya karena atapnya agak ada tingkatannya seperti itu, sesuai mirip ya kalau dengan desain yang sempat kita lihat sebelumnya. Masih ada pengerjaan dan kita lihat ada orang atau para pekerja di bagian atas. Atapnya juga ada bagian seperti tembus pandang ataupun tembus cahaya untuk memberikan penerangan yang lebih baik di bagian peron-peron stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Tampak di bagian depan halaman stasiun sudah mulai ditata tanah-tanah ya, dibentuk seperti kapling-kapling, kemudian terdapat alat-alat berat yang ada di sekitar sini. Beberapa pohon besar itu sudah mulai ada di sekitar area halaman dari stasiun sendiri. Gedung yang berada persis di depan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah gedung yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek dengan stasiun kereta cepat. Di sana ada skybridge atau jembatan udara yang dapat dipergunakan para pengguna LRT, para penumpang kereta cepat Jakarta Bandung untuk bertukar moda transportasi tanpa harus turun ke bawah. Di bagian tengah kita melihat ada satu gedung yang hijau itu ya. Gedung itu nampaknya akan dipergunakan sebagai area mungkin tiketing, validasi penumpang ataupun area komersial. Baik, kita sudah sampai di stasiun Halim. Nanti bagaimana integrasinya kita akan lihat di video berikutnya. Baik, kita akan lihat bagaimana kondisi akses ke stasiun Halim kurang lebih 3 minggu yang lalu. Jadi prosesnya masih pembuatan pengecoran ya, akses masuk menuju ke arah stasiun. Di sini masih terdapat satu alat berat dengan ukurannya agak kecil untuk pengerukan, pemindahan material dan seterusnya. Area di depan Kemhan masih dalam tahap pengecoran sebagian, sedangkan keluar masuk Kemhan menggunakan satu pintu yang ada di sekitar sini. Di bagian depan masih terdapat box culvert di atas jalan yang sudah dicor, sedangkan area yang di samping tadi motor banyak parkir ini masih ada air di bagian badan jalannya, kemudian cor-corannya jauh lebih tinggi daripada jalan yang sudah ada. Kurang lebih kalau kita lihat langkah emasnya ini adalah 40 cm ya. Untuk kendaraan di beberapa lokasi harus antri bergantian melewatinya, sedangkan area di bagian pinggir dikasih pembatas beton-beton barrier. Lubang-lubang saluran air yang sudah dibuat masih dalam tahap penyelesaian pengerasan, nanti akan ditutup dengan beton-beton kotak-kotak seperti itu. Kemudian untuk box culvert ini menunggu penggalian secara sempurna di sekitar area yang ada warungnya. Kemudian nanti akan dipasang menjadi sebuah saluran air yang sempurna. Lalu juga box culvert disiapkan untuk saluran air di bawah gedung atau bangunan warung di sini yang sekarang sudah dibongkar.
Ini tadi persis berada di depan perusahaan PPD, kantor PPD yang sudah selesai dan sudah terdapat 2 jalur yang berbeda, ditambah lagi ada 1 jalur khusus di bagian pinggir sisi utara serta trotoar. Jalan yang sedang kita lewati adalah jalan aslinya yang tadinya cukup sempit berada di samping pos warna biru. Tadinya direncana awal untuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Halim ada akses non-tol yang dari arah Kalimalang, namun nampaknya prosesnya belum selesai, apakah itu mungkin lahan ataupun proses administrasi atau seterusnya. Jadi area yang paling cepat untuk bisa menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim adalah jalan ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari jalan ujung di depan Kemhan DI Panjaitan sampai ke sini, proses yang dilewati adalah yang pertama melebarkan bagian-bagian jalan yang ada di pinggir utara atau di pinggir kiri pada saat kita masuk, kemudian membuat saluran air, lalu area-area seperti perum PPD ya, kantornya dan juga beberapa bangunan itu dibongkar sehingga memenuhi lebar dari jalan yang akan dibuat. Selama dari proses pembuatan jalan, kemudian proses pembangunan akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, terdapat masukan-masukan dari sahabat Ondroid Indonesia. Yang pertama adalah area trotoar, dan trotoar sendiri yang kalau kita perhatikan tadi sudah ada di bagian depan Kemhan, sedangkan di bagian dalam kita belum tahu apakah di area yang agak menyempit di pinggir kebun akan ada trotoar atau tidak. Lalu setelah sampai di komplek PPD ya, kantor PPD, kita sudah melihat lagi ada trotoarnya, bahkan juga di flyover yang menghubungkan area di depan hotel sampai ke area stasiun. Lalu proses pelebaran jalan di sini memakan beberapa lokasi sampai ada masukan untuk yang sisi kebun di sana ya agak menjorok ke arah jalan dapat dibuat rata bagi proses pelebaran jalan agar sama ya, mulai dari depan masuk Kemhan sampai ke arah dalam. Lalu berikutnya yang ketiga adalah masukannya tentunya untuk menata parkir-parkir yang ada, karena sempat kita lihat di pintu masuk adalah para pengguna roda 2 memarkirkan kendaraannya, mengingat di sana terdapat para pedagang. Jadi memang yang ditata adalah para pedagangnya, lalu dibuat lokasi binaan. Kemudian lagi dibuatkan lokasi parkir-parkir bagi para pembeli tentunya. Lalu berikutnya adalah pengaspalan jalan ya. Tentunya jalan ini nantinya setelah dicor kita tidak tahu apakah diaspal atau tidak, tapi paling bagus memang diaspal sehingga melewati dari jalan ini cukup nyaman. Yang keempat adalah adanya angkutan-angkutan umum yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang tidak lewat tol. Jadi para pengguna dapat naik angkutan tersebut menuju ke stasiun, karena kalau harus berjalan kemudian membawa barang dan lelah, tidak ada saat ini shelter atau tempat duduk atau bagaimana di bagian tengah. Dengan integrasi angkutan-angkutan menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, apakah itu Transjakarta, Mikrotrans, ataupun Jaklingko, ataupun yang lainnya, memudahkan para pejalan kaki untuk membawa barang sampai ke dalam area stasiun. Lalu berikutnya adalah papan informasi yang cukup lengkap di pinggir jalan ataupun di sekitar putaran ya, atau dari arah utara, dari arah selatan, bahwasannya untuk menuju ke kereta cepat Jakarta Bandung stasiun Halim ada penunjuk-penunjuk arah. Biasanya kalau kita lihat di papan-papan informasi penunjuk arah itu warnanya biru ya kalau LRT Jabodetabek. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.